Assalamualaikum, berjumpa lagi di rumah peternakan. Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Semoga peternakan kita semakin hari semakin berkembang. Oke teman-teman, sudah lama kita tidak upload video karena kesibukan yang sudah menumpuk ya teman-teman. Hari ini ada waktu senggang, jadi kita membuat video tentang peternakan ya. Yang paling penting sesuai thumbnail kita ya, kita bisa menghasilkan uang penghasilan 5 juta dalam 1 bulan itu dari peternakan ayam kampung skala rumahan. Kalau skala besar itu ya sudah biasa, tapi kalau kita berawal dari kecil kemudian bisa menghasilkan uang 5 juta per bulan dari rumah kita, itu kan sudah keren ya teman-teman. Seperti itu. Kalau di peternakan besar ya uang 5 juta itu uang apa gitu. Jadi tapi untuk skala kecil peternak seperti kita ini itu sudah sangat besar. Untuk itu tonton terus video ini biar teman-teman tahu bagaimana caranya ya. Ini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, karena ini kesimpulan dari beternak sebelumnya yang sudah berlalu ya teman-teman. Oh seperti ini caranya menghasilkan uang dari beternak ayam kampung, seperti itu ya teman-teman. Oke, let's go, kita bahas step by stepnya. Sebelum kita membahas ke inti dari pembahasan kali ini, seperti inilah suasana peternakan ayam kampung kita ya. Kita memelihara berbagai jenis ayam kampung seperti kampung aka, chopper, ada ayam hias seperti cemani dan ayam pelung, itu kita pelihara. Jadi nanti kita menyediakan ayam-ayam yang diperlukan oleh konsumen, jadi tidak stagnan di satu ayam ya, seperti itu ya teman-teman, biar kita enak untuk interaksi dengan konsumen kita. Konsumen mau yang pedaging atau hias dan lain sebagainya, atau kampung asli, itu kita sediakan di peternakan kita. Nah teman-teman pasti penasaran gimana caranya menghasilkan uang 3 juta sampai 5 juta ke atas dari peternak rumahan seperti kita ini. Sebelum kita membahas keuntungan ya teman-teman, kita harus membahas mengenai kelemahan di peternakan kita sendiri ya teman-teman. Ini harus fair ya teman-teman, karena kita berimajinasi menghasilkan uang yang banyak dari peternakan ayam kampung kita, tapi kita tidak berinovasi atau melihat kelemahan di peternakan ayam kita. Itu sama saja dengan bohong ya teman-teman. Itu tidak fair, bahasanya tidak fair, seperti itu. Karena ini berdasarkan pengalaman yang saya alami. Ini pure mungkin teman-teman yang di luar sana mengalami berbagai hal kerugian karena fase-fase ini sudah dilalui tapi tidak menemukan solusi ya teman-teman. Yang pertama, oke, jelas ketika berternak ayam kampung yang tidak menguntungkan, jelas kita terkendala dengan pakan ya kan. Karena kita tidak untung, kelemahan kita itu pure 50% itu dari pakan. Maka dari itu teman-teman untuk mensiasati pakan itu kan saya sudah video di video-video sebelumnya ya teman-teman, bagaimana cara merangsung pakan yang tidak full pabrikan. Karena dari pakan yang full pabrikan kita akan merugi ya. Itu pasti kendala pertama untuk beternak ayam, baik itu kampung atau broiler dan lain sebagainya, itu terkendala mengenai pakan. Kalau kita bisa mensiasati pakan, otomatis dadal ya teman-teman.
sukses ya teman-teman. Itu poin pertama yang harus kita perhatikan. Oke, bisa dipahami ya. Oke, yang kedua itu kualitas ayam kita. Kita harus melihat kelemahan ayam kita, karena kemarin di pasar itu kebanyakan ayam yang siap dijual di resto itu yang bobotnya 1 kilo ke atas. Ketika ayam kita itu tidak kualitasnya di bawah itu, otomatis kita akan gagal menjual ke pengepul, ke resto dan lain sebagainya. Itu kelemahan kita. Mungkin teman-teman banyak yang tidak berpikir seperti ini, tapi karena saya mengalami, oh seperti ini. Kemarin ayam saya itu ada yang 1 kilo, ada yang 1,5 kilo. Nah itu kendalanya berbagai macam. Jadi disitulah letak kelemahan kita. Untuk mengambil keuntungan jadi sangat sulit. Nah disitulah kita harus perbaiki kelemahan-kelemahan di situ. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi pakan, terus kualitas ayam kita. Gitu. Ayam kita itu ayam kampung biasa atau ayam kampung chopper. Kalau ayam kampung chopper itu harganya ya stagnan ya teman-teman, antara 45 itu ya kalau kita jual ke konsumen. Tapi kalau ayam kampung, ini ayam kampung yang super ya, karena waktunya itu sangat lama, itu bisa kita jual harga 80.000, 75 ke atas. Apalagi hari-hari yang spesial seperti lebaran itu bisa mencapai 100. Itu untuk ayam kampung biasa yang dipelihara oleh tetangga-tetangga kita. Itu kelebihan dari ayam kampung. Bisa dipahami ya teman-teman, 2 poin ini ya. Yang pertama pakan, yang kedua kualitas ayam itu sendiri, bobot ya teman-teman. Yang ketiga, otomatis kita tidak mengalami tentang kematian ya. Bobot sudah oke, pakan sudah oke, tapi ayam kita mati is dead, otomatis wow alam bisawab ya teman-teman. Jadi otomatis selesai ya teman-teman. Karena apa? Karena mati ayam kita. Untuk menjaga itu kita harus pinter-pinter ya, ngasih formula, vitamin, kesehatan, dan menjaga kebersihan untuk ayam kampung kita. Itu poinnya ya. Otomatis lah teman-teman, kalau kita sudah memberikan kualitas pakan yang baik, sudah memberikan gizi yang baik untuk ayam, tapi ayam kita mati karena teledor kita kurang bersih dan lain sebagainya, selesai ya teman-teman. Kepala ini jadi pusing ya teman-teman, seperti itu ya. Bisa dipahami 3 poin ini ya teman-teman. Ini untuk berbicara kelemahan kita sebelum kita berbicara tentang keuntungan ya teman-teman. Oke, untuk menjaga kesehatan ayam-ayam kita, 2 hari sekali kita legar ya teman-teman, biar fresh. Kita panaskan di terik matahari, kita giring ke pekarangan-pekarangan yang ada di sekitar kita ya. Kita kasih leluasa untuk dia berinteraksi dengan alam ya teman-teman. Agar apa? Agar ayam kita selalu sehat. Karena apa? Karena kalau ayam kita tidak sehat, ya percuma ya teman-teman, kita tidak akan bisa mengambil keuntungan dari ayam. Karena apa? Ayam kita mati. Oke teman-teman, seperti inilah suasana kandang kita ya teman-teman. Kita menyediakan ayam chopper, ayam kampung AK atau kampung asli, ada ayam hias ya, seperti cemani dan telur kita sediakan ya teman-teman. Itu untuk menargetkan pasar atau konsumen apa yang dibutuhkan mereka dan menambah relasi yang banyak. Itu tujuannya teman-teman, bisa dipahami.
poin yang sangat inti sekali untuk menghasilkan keuntungan 3 juta sampai 5 juta di peternakan rumah kita. Itu yang pertama, kita harus bisa memasarkan, itu saja ya. Karena kita kalau tidak bisa memasarkan, otomatis bohong ya teman-teman ya, seperti itu. Kualitas ayam baik, bobotnya juga baik, kesehatan juga baik, tapi ayam tidak dijual dan penjualannya harganya sangat tidak sesuai dengan harapan, otomatis ya bunuh diri ya teman-teman. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman saya, ini tips untuk teman-teman di luar sana, kita pasarkan sendiri. Karena kalau kita mengandalkan pengepul, ya kita terombang-ambing seperti busa di lautan ya teman-teman. Kita dibuat bal-balan ya teman-teman sama pengepul. Maka dari itu kita harus punya solusi untuk pemasaran kita sendiri, seperti itu ya. Karena ini sudah saya alami ya, yang kemarin kita jual ayam joper, jual ayam kampung, sudah mengalami fase ini. Ternyata selama ini kita dipermainkan oleh pengepul, seperti itu ya teman-teman. Maka kita harus cari solusi untuk benar-benar kita memasarkan dengan maksimal. Karena apa? Karena untuk joper itu harga untuk di pengepul itu 30, kadang 37. Itu kalau bagus pengepulnya itu kita pasarkan. Kalau di pasaran itu sebenarnya ayam kampung di pasar-pasar itu nyampe ke konsumen itu 70.000 lah teman-teman. Itu untuk ayam joper. Bagaimana kalau ayam kampung biasa itu sampai ke konsumen? Nah seperti itu ya, minimal kita jual 45 atau 55 lah, kita kasih setan untuk penjual kita untuk sampai ke konsumen, itu seperti itu. Ada rentan untuk harga, jadi kita harus pinter-pinter mensiasati itu. Kalau kita mengandalkan pengepul teman-teman, ada ayam teman-teman nggak ada harganya, seperti itu ya. Apalagi bobot ayam teman-teman di luar ekspektasi atau bobotnya di bawah 1 kilo, wah bisa-bisa sampai 25.000 harganya. Kacau kan teman-teman. Kita capek-capek dari 1 hari sampai 2 bulan setengah kita diforsir untuk membiayai, memberikan makan, kita merawat. Ketika panen harganya tidak sesuai harapan. Ini poinnya. Jadi kita harus punya pemasaran sendiri, seperti itu. Pemasarannya di mana? Oke, kita bahas. Sebenarnya poin ini yang sangat kita nantikan. Kita bahas terlalu lama juga di sini. Kita buat video setelahnya ya teman-teman. Kita paskan di Facebook ya, grup jual beli ayam, jual beli di kota-kota teman-teman ya. Itu karena ini saya langsung face to face ke konsumen langsung. Ini dengan cara ini saya bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Kalau ke pengepul 30 saya bisa menjual 45, lebih-lebih sampai 50. Nah, target saya itu hanya 10 ekor per hari. Kalikan saja 10 ekor kali 30, itu sudah 300 ekor per hari, 300 ekor per bulan. Kalikan 45 atau 55, ya sekitar, kalau 45 itu 13 jutaan lah, separuhnya untuk pakan. Kita sudah berhasil untuk menghasilkan uang 6 juta rupiah. Ini 10 ekor per hari kita jual ke konsumen langsung ya teman-teman. Syaratnya untuk pengepul
jangan dulu untuk skala kecil. Kita harus pinter-pinter menghasilkan yang lebih besar ya. Yang pertama itu kita jual di Facebook, grup jual beli ya, seperti itu kita pasarkan. Akhirnya kita punya nomor WA, kita sharing-sharing, akhirnya kita punya data ya teman-teman, data WA. Akhirnya kita upload produk-produk kita. Akhirnya lama kelamaan itu siklusnya akan bagus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pasarkan di marketplace Shopee. Itu kalau kita lihat di Shopee itu harganya ayam kampung itu bisa mencapai 80.000 ya teman-teman, 85 sampai 90 ya teman-teman. Bayangkan teman-teman, harganya sangat jauh ya. Kalau bisa menerobos ke pasar Shopee, kita lihat harga di Shopee ya, bisa dilihat itu ada 85 82 ya teman-teman. Untuk penjualan di Shopee itu pasarannya sangat jauh kalau kita jual di pasar lokal kita. Jadi ini sangat potensi, sangat besar, harus kita ambil untuk pemasaran untuk kita sendiri, karena ini langsung berhubungan dengan keuntungan, kita berhubungan dengan konsumen langsung, tidak melalui pihak ketiga atau pengepul. Jadi lebih oke sebenarnya cara ini ya teman-teman. Bisa dilihat kalau kita mengandalkan pengepul ya sesekali, tapi kita harus mengandalkan kekuatan pemasaran kita sendiri, seperti itu. Jadi kita tidak dikendalikan oleh pengepul, kita mengendalikan pengepul. Oke, seperti itu ya, bisa dipahami ya poinnya. Jadi kita harus bisa memasarkan dagangan kita atau ayam kita minimal 10 ekor lah, 10 ekor per hari. Kalau bisa lebih, target kita 10 ekor saja. 10 ekor setiap hari ayam kita keluar. Dalam tempo sebulan kita bisa mengeluarkan 300 ekor ayam. Itu sudah bagus ya teman-teman. Kalau ayam kita jual 45 saja, itu sudah bisa menghasilkan uang 6 ke atas. Bayangkan kalau kita memasuki pasar online seperti Shopee, Tokopedia, itu bisa menjual 75.000, itu sudah berkali lipat ya penghasilan kita. Bisa dipahami ya teman-teman. Tapi ini catatannya butuh proses ya, dan ini yang saya tuju saat ini ya teman-teman. Alhamdulillah kita sehari ini kita target untuk ke resto dulu ya, resto. Kalau ini sudah stabil baru kita ke online shopping, dan sudah saya buatkan untuk online ini ya teman-teman. Tapi untuk yang terutama ini yang resto di sekitar kita ya teman-teman. Bisa dipahami seperti itu. Jadi untuk menghasilkan uang 3 juta sampai 5 juta ke atas untuk peternakan ayam kampung kita, ini bukan hal yang mustahil. Dengan syarat kelemahan-kelemahan yang saya paparkan tadi harus diperbaiki. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Teman-teman, kita sudahi perjumpaan hari ini. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman di luar sana itu sukses di peternakan ayam kampung dan bisa menghasilkan keuntungan di peternakan teman-teman. Oke, kita berjumpa di lain waktu. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you, bye bye. Kita bertemu di lain waktu. Oke, salam berternak ayam kampung.